Sekarang saya minta Anda jujur. Kapan terakhir kali Anda membuka aplikasi mobile banking, kemudian melihat angkanya dan merasa sesak? Anda tidak malas. Anda berangkat pagi pulang malam. Anda bekerja lebih keras dari tahun lalu. Tapi kenapa rasanya uang itu cuma numpang lewat? Kenapa gaji yang masuk rasanya menguap begitu saja, bahkan sebelum tanggal tua? Paradoksnya adalah di atas kertas negara kita sedang gagah-gagahnya. Dunia mencatat kita sebagai upper middle income country. PDB kita tembus 1,3 triliun dolar. Pemerintah tepuk tangan, investor asing tersenyum. Tapi ada hantu di dalam angka-angka cantik ini. Jika negara makin kaya, kenapa rakyatnya merasa semakin kering? Kenapa mall terlihat ramai, tapi data penjualan retail malah hancur? Dan kenapa di grup WhatsApp keluarga, keluhannya selalu sama, yaitu harga beras naik dan susu anak mahal? Ini bukan perasaan Anda saja. Ini bukan ilusi. Data membuktikan kita sedang menyaksikan pembunuhan pelan-pelan terhadap daya beli. Pertumbuhan ekonomi kita ternyata tidak menetes ke bawah, tapi ternyata menguap ke atas. Hari ini, cerdas sejarah akan membedah data forensiknya. Kita akan melihat bagaimana tulang punggung negara ini, yaitu kita, kelas menengah, sedang dipatahkan. Simpan dompet Anda, tarik napas panjang, investigasi dimulai. Mari kita mulai investigasi ini dari tempat kejadian perkara yang paling jujur, yaitu rekening bank. Banyak pejabat bilang daya beli kita aman, ekonomi tumbuh 5%. Tapi ada satu fenomena baru yang diam-diam menjangkiti jutaan keluarga Indonesia. Kami menyebutnya fenomena mantap, yaitu makan tabungan. Ini bukan tentang orang kaya yang menarik uang untuk beli kripto. Ini tentang kelas menengah yang menarik uang hanya untuk bisa makan bulan depan. Jangan percaya omongan saya, percayalah pada data lembaga LPS ini. Perhatikan berita Infobank ini. Di April 2024, tabungan masyarakat di bawah 100 juta, yaitu kelompok yang mewakili mayoritas kita, bukan cuma stagnan, tapi minus 4,06%. Ini angka yang mengerikan dalam dunia perbankan. Artinya, uang yang masuk ke rekening lebih sedikit daripada uang yang ditarik keluar, dan OJK mengonfirmasi ini. Penurunan ini bukan karena Anda memindahkan uang ke investasi saham atau emas. OJK bilang uang itu ditarik untuk konsumsi, untuk bayar listrik, untuk beli beras, dan untuk anak sekolah. Tapi inilah bagian yang paling menyakitkan. Kita sedang melihat sebuah great divide atau jurang pemisah yang makin lebar, sementara tabungan wong cilik berdarah-darah. Coba tebak nasib tabungan orang super kaya. Data yang sama menunjukkan tabungan dengan saldo di atas 2 miliar justru tumbuh double digit. Orang kaya semakin menumpuk uang karena mereka menahan belanja, sementara kelas menengah tidak punya pilihan untuk menahan belanja. Kita tidak bisa menunda lapar, kita tidak bisa menunda bayar token listrik. Jadi, jika saldo kita terasa semakin tipis, ini bukan karena kita boros, ini karena kita sedang mengalami pendarahan finansial massal. Kita sedang beralih mode dari menabung untuk masa depan menjadi mode bertahan untuk besok. Dan bagian terburuk dari fenomena ini bukan pada angkanya, tapi pada psikologisnya. Saat saldo menipis, insting pertama kita biasanya adalah menyalahkan diri sendiri. Kita berpikir mungkin kita kurang disiplin, mungkin harusnya kita nggak beli kopi itu, mungkin ini salah kita. Tapi saya di sini untuk memberitahu Anda satu hal, yaitu berhenti menyalahkan diri sendiri. Lubang di dompet Anda itu terlalu besar jika hanya disebabkan oleh segelas kopi atau langganan Netflix. Ada dua tembok raksasa yang sedang bergerak menghimpit Anda, dan tembok itu tidak ada hubungannya dengan gaya hidup. Seringkali kalau kelas menengah mengeluh susah, jawabannya selalu klise, yaitu kurangin ngopi dan kurangin gaya hidup. Narasinya seolah-olah kemiskinan kita disebabkan oleh perilaku kita sendiri. Tapi saya melihat ini sebagai pengalihan isu yang berbahaya. Mitos gaya hidup ini menutupi masalah yang jauh lebih besar. Masalahnya sebenarnya bukan pada uang receh yang Anda belanjakan. Masalahnya adalah kecepatan kenaikan gaji Anda kalah telak melawan kecepatan kenaikan harga aset. Ibarat lomba lari, gaji kita lari seperti siput, sedangkan harga aset lari seperti macan. Mari kita lihat buktinya. Bukti pertama adalah rumah. Lihat data Bank Indonesia lewat berita CNBC ini. Penjualan rumah tipe menengah, rumah yang seharusnya kita beli, anjlok hingga minus 12%. Kenapa ini bisa terjadi? Apa karena kita malas menabung? Ternyata bukan. Ini terjadi karena harga rumah sudah naik gila-gilaan.
Harga rumah sudah jauh di atas kenaikan gaji rata-rata. Rumah bukan lagi sekedar tempat tinggal, tapi jadi barang mewah yang makin tak terkejar. Akibatnya, kelas menengah kehabisan nafas. Kita berhenti membeli bukan karena tidak butuh, tapi karena memang uangnya sudah tidak cukup. Kemudian bukti kedua adalah pendidikan. Dulu, sekolah adalah tangga sosial, cara orang biasa untuk naik kelas jadi orang sukses. Tapi hari ini, tangga itu rasanya sedang terbakar. Data lapangan mencatat biaya pendidikan naik 10 hingga 15% setiap tahun. Bandingkan dengan gaji kita yang mungkin cuma naik 5%, uang pangkal sekolah dan biaya kuliah yang meroket menjadi tembok tinggi. Kita dipaksa bayar mahal untuk masa depan anak, padahal dompet hari ini sedang berdarah-darah. Jadi tolong berhenti menyalahkan kopi 20.000 perak. Kita sedang terjepit di tengah. Di satu sisi, gaji kita digerus harga beras dan bensin. Di sisi lain, impian punya rumah dan sekolah bagus makin jauh terbang ke angkasa. Pertanyaan kritisnya sekarang adalah kita sudah bayar pajak, harga barang naik, dan kita terus diminta berkorban. Tapi kenapa hidup rasanya tetap sulit dan pelayanan publik segini-gini aja? Kemana perginya uang keringat kita itu? Jawaban menyakitkannya, uang Anda tidak kembali ke Anda. Uang Anda sedang habis terbakar di tengah jalan. Ada pajak tak tertulis yang membuat ekonomi kita boros, lambat dan mahal. Apa itu dan seberapa parah kebocorannya? Kita bongkar datanya di bab selanjutnya. Pernahkah Anda bertanya, kenapa biaya logistik kita mahal? Kenapa harga barang di Indonesia seringkali lebih mahal dari Vietnam atau Thailand padahal kualitasnya sama? Jawabannya bukan karena pedagangnya serakah, tapi karena ada tamu tak diundang dalam setiap transaksi ekonomi kita. Namanya inefisiensi. Dalam ekonomi, kita mengenal istilah ICOR. Sederhananya, ini adalah skor seberapa boros sebuah negara. Semakin tinggi skornya, semakin boros bensin negaranya. Dan sayangnya, mesin ekonomi Indonesia sangatlah boros. Setiap rupiah investasi yang masuk, bocor di tengah jalan kena pungli, perizinan berbelit, dan birokrasi yang lambat. Biaya siluman ini tidak ditanggung pengusaha. Biaya ini dibebankan ke harga barang yang kita beli. Lihat data indeks persepsi korupsi dari Transparency International ini. Skor kita stagnan di angka 34. Ini memvisualisasikan pipa yang bocor. Korupsi di Indonesia bukan lagi sekedar oknum yang mencuri uang laci. Korupsi sudah menjadi pajak tak tertulis. Saat Anda beli rumah, ada biaya siluman perizinan. Saat Anda beli beras, ada biaya siluman logistik. Korupsi membuat segalanya jadi high cost ekonomi. Kita membayar mahal untuk kualitas yang standar. Dan jika Anda berpikir, itu kan urusan pengusaha, lihat tabel ini. Ini urusan dompet Anda. Ini adalah laporan belanja pemerintah pusat. Perhatikan baris pembayaran bunga utang. Angkanya 497 triliun rupiah, hampir setengah kuadriliun. Ini bukan bayar utang pokok, ini cuman bayar bunganya saja. Bayangkan, uang pajak yang kita setor susah payah dengan gaji UMR yang pas-pasan, hampir 500 triliunnya hangus begitu saja setiap tahun. Uang segunung ini tidak jadi sekolah gratis, tidak jadi rumah sakit canggih, tidak jadi subsidi KRL. Dia hanya hilang untuk membayar biaya sewa uang atau bunga akibat pengelolaan anggaran yang gali lubang tutup lubang. Bayangkan jika 500 triliun ini tidak hangus. Bayangkan jika pipa ini tidak bocor. Mungkin kita sudah berlari kencang menyusul tetangga kita di Asia. Tapi kenyataannya, kita tertinggal. Ada satu negara yang dulu senasib sepenanggungan dengan kita. Sama miskinnya dan sama susahnya. Tapi hari ini, mereka sudah terbang ke bulan. Sementara kita masih merangkak di bumi. Siapakah mereka? Dan kenapa kita gagal menyusulnya? Negara itu adalah Korea Selatan. Perhatikan grafik World Bank ini baik-baik. Ini adalah cermin sejarah yang paling jujur. Tahun 1960-an, garis biru Indonesia dan garis hijau Korea memulai dari titik nol yang sama. Kita sama-sama miskin, sama-sama susah. Bahkan sumber daya alam kita lebih kaya. Rakyat Korea bekerja keras, berhemat, dan berpuasa selama puluhan tahun. Tapi lihat hasilnya hari ini. Garis mereka melesat seperti roket, menembus pendapatan $33.000. Pengorbanan mereka terbayar lunas, mereka naik kelas menjadi negara maju, sementara kita masih merangkak landai di angka $4.900.
Pertanyaan menyakitkannya adalah rakyat Indonesia juga sudah bekerja keras. Kita juga sudah puasa sejak krisis 98. Pajak naik, subsidi dicabut. Tapi kenapa kita tertinggal begitu jauh? Apakah pengorbanan kita sia-sia karena pipa negaranya masih bocor? Akibat kegagalan kita menyusul Korea, kelas menengah kita hari ini terjebak dalam posisi yang sangat rapuh. Kita menyebutnya manusia 5 cm. Kita terlihat mapan, punya pekerjaan, punya motor, mungkin punya cicilan rumah, tapi sebenarnya jarak kita menuju jurang kemiskinan hanya setipis 5 cm. Satu vonis penyakit kritis yang tidak di-cover BPJS, satu kali gelombang PHK di kantor, atau satu kali kegagalan bisnis, dan kita jatuh tanpa jaring pengaman, tanpa tabungan yang cukup. Ini definisi sebenarnya dari middle income trap. Kita berlari kencang hanya untuk tetap berada di posisi yang sama. Sejarah dunia mengajarkan satu hukum besi. Tidak ada negara yang bisa menjadi negara maju dengan cara memiskinkan kelas menengahnya. Kelas menengah adalah mesin. Jika mesin ini rusak karena tidak pernah diberi oli dan terus dipaksa ngebut, kendaraan bernama Indonesia akan mogok sebelum sampai tujuan. Jadi, pesan saya untuk Anda yang menonton video ini, jika Anda merasa tabungan Anda tergerus, jangan merasa malu. Itu bukan karena Anda kurang kerja keras. Itu adalah tanda bahwa struktur ekonomi kita sedang sakit. Sekarang giliran Anda bersuara. Cek saldo Anda, cek tagihan Anda. Apakah Anda masih merasa aman? Atau Anda juga sedang bertahan di sisa 5 cm terakhir? Tulis pengalaman nyata Anda di kolom komentar. Karena data statistik bisa dimanipulasi, tapi suara perut rakyat tidak bisa dibohongi. Bersama Cerdas Sejarah, sampai jumpa di analisis berikutnya.